Diana Sunaringsasi. Bagaimana pendapatmu, Kak Hambali? Hambali. Aku dapat menerima, bahkan dakon dapat digunakan untuk tujuan kejahatan. Aku sendiri telah mengalami selama setahun dalam pengasingan di dunia yang tidak pernah aku kenali, ya gara-gara saudara sepupu si kembar memainkan secara tidak sengaja. Diana Sunaringsasi. Nah, intinya dakon dapat dipergunakan untuk mencelakai seseorang dengan sengaja. Mendengar kalimat terakhir Diana Sunaringsasi, semua terdiam. Suasana menjadi hening. Cek Danu Subroto. Terima kasih Sunaringsasi atas analisamu. Secara pribadi aku dapat menerima. Juga terima kasih sahabatku semua atas kesambukannya kalian semua. Aku berbesar hati. Tugas diemban oleh 6 orang tentu lebih ringan. Nah, sebelum malam menjelang tidur, kalian boleh bercerita pengalaman petualangan 2 tahun lalu yang kalian ingat agar beban pikiran kita tercurah semua. Mengingat selama ini kita saling berjauhan karena kesibukan kerja masing-masing. Malam ini aku ingin melatih temanku yang sudah lama bergaul dengan aku untuk bisa menerima komunikasi melalui telepati. Maaf, dalam hal ini aku memilih Taat Sugriwo yang rasanya memenuhi syarat untuk itu, melihat lamanya bergaul. Nah teman-teman, silahkan bercerita pengalaman masing-masing 2 tahun silam. Sementara Taat Sugriwo, mari kita pindah ke tenda sebelah. Silakan. Belajar menerima telepati. Maka keempat orang tersebut membuat lingkaran sendiri untuk berbagi pengalaman ketika melakukan petualangan 2 tahun silam. Sementara Danu Subroto dan Taat Sugriwo pindah ke lain tenda untuk mengajari Taat Sugriwo menerima komunikasi melalui aji pameling. Mungkin orang sekarang menyebutnya telepati. Cek Danu Subroto. Taat Sugriwo, maaf aku memilihmu agar aku dapat berbicara jarak jauh denganmu, tetapi Taat Sugriwo hanya dapat menerima pembicaraan dariku tanpa bisa membalasnya. Dalam waktu semalam, apabila tak tekun, maka Taat Sugriwo menguasai dasarnya. Apa Taat Sugriwo sanggup? Taat Sugriwo. Aku sanggup menerima Jack, tetapi kenapa aku tidak mampu menjawab kembali apa yang Danu pesankan kepadaku? Cek Danu Subroto. Bukan tidak mampu, untuk melajari tidak cukup dalam waktu pendek. Ada lakunya. Waktu sekarang ini sangat mendesak. Tidak mungkin belajar komunikasi bolak-balik. Sekarang hanya komunikasi searah dariku saja. Siapa tahu ada gunanya dalam petualangan kita nanti. Silahkan Taat Sugriwo duduk bermeditasi seperti aku ini. Pelan-pelan tarik napas, simpan napas di dalam perut, kemudian dilepaskan pelan-pelan. Tarik napas lagi seperti tadi, demikian berulang-ulang sampai tubuh berkeringat sambil berkonsentrasi. Nanti pada saatnya, Taat Sugriwo akan mampu menerima ucapanku pelan-pelan melalui mata batinmu. 1 jam telah berlalu. Dalam malam cukup dingin, keringat Taat Sugriwo mulai membasahi tubuh. Cek Danu Subroto. Saat rehat sebentar, Taat Sugriwo. Nanti diulangi lagi dengan menahan napas di dalam perut agak lama sedikit. Demikian juga saat melepaskan pelan-pelan sekali. Taat Sugriwo akan merasakan tubuh mulai menghangat, sementara keringat mulai membasahi tubuh. Taat Sugriwo mampu menghirup udara yang kandungan oksigennya sedikit. Silahkan rehat sebentar, sudah itu duduk bermeditasi lagi. Sementara aku akan meditasi dulu. Demikian kedua sahabat yang menjalin sekian lamanya saling bahu-membahu akan melaksanakan tugas mencari dakon yang hilang. Kini Taat Sugriwo rehat.
Sementara Cekdanu Subroto bermeditasi agar Aji Pameling yang layaknya disebut sebagai telepati itu bisa dikirimkan dan dapat diterima dengan jelas. Tepat jam 00, keduanya selesai bermeditasi. Cekdanu Subroto, "Nah, mari kita mulai menerima komunikasi dariku. Taat Sugriwo, duduk bermeditasi di sini, sementara aku akan keluar dari tenda. Nanti rasakan apa yang telah aku kirimkan." Sementara Taat Sugriwo duduk bermeditasi dengan penuh konsentrasi memusatkan indera pendengarannya, Cekdanu Subroto duduk di rerumputan mengirim pesan dengan Aji Pameling kepada Taat Sugriwo. Beberapa saat kemudian Cekdanu Subroto masuk ke dalam tenda sambil berkata, "Bisa menerima pesanku, Taat Sugriwo?" "Benar, Cek, aku dapat menerima. Aku sudah konsentrasi pada pendengaranku. Lewat telinga, ternyata pesan itu aku terima melalui mata hati. Pesan yang aku terima esok malam jam 00, kita menuju sasaran. Benar, sahabatku, Cekdanu Subroto?" "Benar, Taat Sugriwo. Sudah dapat menerima pesan pendek dariku. Pesan ini masih terbatas dari jarak pendek. Nanti akan aku lakukan dari jauh kalau Taat Sugriwo sudah bagus dalam meditasinya. Jadi kalau ada waktu luang sebelum tidur, berlatih duduk meditasi. Mari kita jenguk dulu mereka yang masih mengobrol, menceritakan pengalaman mereka masing-masing." Beberapa saat kemudian, mereka masuk dalam tenda yang lain. Kemudian Cekdanu Subroto, "Teman-temanku semua, aku sudah selesai berlatih mengirim pesan telepatik dengan Taat Sugriwo. Apa kelompok ini juga sudah selesai membicarakan pengalaman-pengalaman 2 tahun silam? Kalau sudah selesai, sekarang saatnya waktu untuk istirahat tidur. Gunakan tidur sebaik-baiknya. Esok hari kalian akan berlatih lagi sebelum kita mengemban tugas mengembalikan dakon." Beberapa saat kemudian, atas ajakan Cekdanu, mereka masuk ke tenda masing-masing untuk tidur menghadapi hari esok. Berlatih menjelang tugas. Seperti biasanya, mereka pagi sudah bangun melakukan sholat subuh. Selesai sholat, mereka melakukan pemanasan berolahraga. Boy Gatot yang menekuni olahraga tinju profesional melakukan lompat tali, kata orang main springen, guna meringankan gerak kaki dan nafas. Yos Eko dan adiknya Diana Suwanaringsasi sebagai pesilat tangguh berlatih jurus-jurus silat bersama bergantian menyerang. Sekarang lebih serius dibanding dulu selagi masih sebagai mahasiswa karena tidak ada tantangan. Setelah menghadapi mara bahaya yang sesungguhnya di medan laga, baru sekarang berlatih, tidak main-main lagi.